Halo, perkenalkan nama saya Valen Christina Putri, NPM 2217061022. Program Studi Biologi Terapan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini saya akan menjelaskan hasil resum PPKMB saya selama 4 hari ini. Selamat menyaksikan. Adapun tema dari PKKMB ini yaitu menciptakan mahasiswa berkarya dan berinovasi untuk kampus Merdeka Belajar. Selanjutnya, materi pertama yang disampaikan oleh Bapak Yusri Andi Yusrin dengan tema peranan kepolisian RI dalam mengatasi kejahatan digital. Contohnya seperti perjudian online, hoax, pencemaran nama baik, pelanggaran hukum. Adapun contoh dari pelanggaran hukum antara lain pornografi, pelanggaran hak cipta, penipuan online, pencemaran nama baik, penipuan kartu kredit, illegal access, dan yang terakhir adalah judi online. Tujuan pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan masyarakat, mengembangkan perdagangan dan ekonomi nasional untuk meningkatkan kesejahteraan, membuka untuk melanjutkan kemampuan di bidang teknologi, memberikan rasa aman dan adil. Adapun tips agar kita semua terhindar dari jeratan hukum ITE yaitu sebagaimana yang ada di slide ini. Lalu pemateri kedua yaitu Ibu Herawati dengan tema bagaimana membangun karakter mahasiswa. Sehebat apapun seseorang, jika orang tersebut tidak mau berusaha, berbuat apapun, maka orang tersebut tidak akan bisa menjadi apa yang dia inginkan. Kemudian, sebagai generasi muda memiliki tanggung jawab mempertahankan dan memelihara ketahanan bangsa, mengembangkan kepribadian yang bersintetis dan berbudi luhur, meningkatkan partisipasi ekonomi dan sosial, memelihara dan mengembangkan demokrasi, Pancasila dan hak negara, memelihara budaya dalam negeri. Sebagai mahasiswa bukan hanya mean of meeting, tetapi juga harus mean of analysis. Pemateri ketiga yaitu Kiai Haji Said Agil Sirop, tema pengembangan karakter mahasiswa dalam bidang agama. Seseorang yang nasionalis harus beragama, dan seseorang yang beragama harus nasionalis. Budaya yang maju tergantung dari manusianya itu sendiri. Dan di PKKMB hari kedua, materi pertama yaitu tema Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Visi Indonesia di tahun 2045 yaitu berdaulat, maju, adil, dan makmur. Ada 4 pilar antara lain pembangunan manusia serta pengusahaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, pemantapan ketahanan nasional, dan tata kelola kepemerintahan. Selanjutnya, ada indikator profil pelajar Pancasila sebagaimana yang ada di slide ini. Tujuan Merdeka Kampus Merdeka Belajar yaitu mendorong proses pembelajaran di perguruan tinggi yang semakin otonom dan fleksibel, menciptakan kultur belajar yang sangat efektif. Kemudian materi yang kedua yaitu tentang lingkungan hidup. Lalu pengelolaan lingkungan hidup menjaga kelestarian di bumi yaitu mengelola sampah, menjaga kelestarian sumber daya alam, waspada pemanasan global. Upaya kampus sehat Unila yaitu zero tolerant areas, parkes terpadu dan pembatasan penggunaan kendaraan bermotor, pengolahan sampah TPST, pengolahan sumber air, arboretum dan anggrek. Lalu materi yang ketiga dengan tema etika dan norma kehidupan kampus. Menjadi mahasiswa yang ideal yaitu harus mampu berpikir positif, mampu menyeimbangi sisi akademik dan organisasi.
Selanjutnya, kuliah itu tidak hanya mengejar IPK tinggi. Ada 4 tipe karakter mahasiswa, yaitu studi oriented, organisasi orient, studi and organization orient, mahasiswa yang hanya suka bermain. Ada 5 cara untuk menjadi mahasiswa yang ideal, yaitu mematuhi peraturan yang ada, mengembangkan diri sesuai dengan minat, aktif membaca dan memahami masalah yang ada, jujur, berintegritas, dan sopan. Lakukan yang terbaik selama Anda kuliah. Kemudian materi yang keempat, tema perguruan tinggi di era revolusi 4.0 dan kehidupan kampus di masa pandemi. Jangan sampai bangsa kita tergilas karena tidak bisa menghadapi era revolusi di 4.0 ini. Lalu materi pertama di hari ketiga, pembelajaran di perguruan tinggi era 4.0 dan plagiarisme. Terdapat strategi 4 tahun ke depan sebagai yang ada di slide ini. Kemudian, faktor yang mendukung yaitu diri sendiri dan lingkungan. Menyelesaikan studi dengan percaya pada kemampuan diri sendiri, tidak plagiarisme, tidak mencontek saat mengerjakan tugas. Materi yang kedua, sistem perkuliahan dan sistem akademik. FMIPA memiliki 12 prodi sebagaimana yang ada di slide ini. Adapun kegiatan dan sebagaimana yang ada di slide ini, dan FMIPA fantastis, marvelous, interesting, powerful, amazing. Materi yang ketiga, fasilitas di FMIPA Unila dan sistem keuangan. Keringanan UKT melalui informasi, yaitu yang disebut dengan Sikebas. Materi yang keempat, prestasi kemahasiswaan dan sistem administrasi. FMIPA mempelajari berbagai ilmu dasar karena merupakan dasar-dasar dan bisa bekerja di mana saja, termasuk di bidang kesehatan, konservasi, dan lainnya. Materi yang pertama di hari yang keempat, biologi sudah beroperasi sejak 1989. Visi menjadi prodi yang diakui masyarakat internasional dalam hal pelayanan dan pengabdian. Materi yang kedua, temanya yaitu peraturan akademik dan sistem perkuliahan. Peraturan akademik memiliki 3 peranan penting, yaitu 1. Sekumpulan tata tertib atau tentang Tridharma Unila, 2. Pengajaran, 3. Pengabdian. Dan ini adalah penjelasan tentang tugas-tugas dan SKS dan waktu belajar. Kemudian bentuk perkuliahan dibagi menjadi 3, yaitu magang, penelitian, pengabdian melalui program MBKM. Materi yang ketiga, tema pembimbing akademik dan tata perilaku mahasiswa. Pembimbing akademik memiliki 4 peranan, yaitu membantu SKS yang akan diambil, tiap mahasiswa mendapatkan dosen pembimbing, memantau perkembangan studi, tata perilaku harus sesuai dengan etika dan etiket. 3 hal yang menyangkut etiket, yaitu status sosial, usia, dan wanita. Norma adalah hal yang mendasari aturan yang harus sesuai dengan standar yang ada di lingkungan kita. Program studi S1 Biologis Terapan memiliki visi menjadi prodi yang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati yang unggul di Indonesia. Adapun keunggulan dari
program studi biologi terapan sebagaimana yang ada di slide ini. Kemudian prospek kerja lulusan S1 biologi terapan.